Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Abdul Tuki, saya berasal dari Info di TPF. Kali ini saya akan memperkenalkan tools-tools yang digunakan dan juga beberapa set yang digunakan pada saat pemasangan. Untuk alat yang digunakan yang pertama ada green oil, lalu berikutnya ada kunci pas 24, lalu berikutnya ada kunci pas 26, lalu berikutnya ada water pump, lalu di sini ada e-bolt yang dipasangkan ke mold, lalu berikutnya alat yang digunakan yaitu penggaris atau mistar. Untuk alat safety-nya di sini ada helm dan juga ada sarung tangan. Lalu berikutnya ada majun untuk membersihkan mold dan sebagainya. Oke, dan di sini kita menggunakan mesin berkapasitas 160 ton. Oke, untuk langkah selanjutnya kita akan mengukur moldnya menggunakan mistar. Kita akan mengukur yang pertama ada tebal atau thickness. Terus ini ada horizontal dan vertikal. Dan jangan lupa di sini ada yang namanya locating ring. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan mengukur lebar atas dan bawah, kanan dan kiri, jarak antara moving plate dan stationary plate, dan di akhir ada locating ring yang kita ukur ini. Baik, kali ini saya akan membersihkan stationary plate dan moving plate. Baik, kali ini saya akan membersihkan untuk moldnya. Baik, jika dirasa ukuran mencukupi, baru kita akan mengerjakan step berikutnya yaitu kenaikan mold terhadap mesin. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan melihat bagaimana proses memasukkan mold ke dalam. Oke, langkah berikutnya sebelum kerennya turun, langkah yang selanjutnya yang harus dilakukan adalah pemasangan e-bolt pada core plate dan tapeting plate. Nah, yang harus diperhatikan oleh teman-teman bahwa pada saat pemasangan e-bolt itu tidak boleh sampai kencang banget. Jadi saat kencang kita harus mundurin sebanyak. Kemudian setelah kren sudah turun, kita pasang ke e-boltnya. Baik, sebelum pengangkatan mold ke mesin, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bahwasannya operator harus berada di samping mesin. Lalu, pada saat pengangkatan mold, ada satu hal yang harus diperhatikan bahwasannya mold itu harus setara dengan selutut kaki operator. Baik, setelah itu pastikan bahwasannya mold itu tidak jauh dari mesin. Baik, selanjutnya posisi mold yang harus diketahui itu harus ada di atas libat, dan posisi mold juga harus mengarah, locating ring-nya itu mengarah pada stationary plate center hole-nya. Baik, setelah mold sudah terpasang, hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah memasang water mask.
Nah, gunanya water pass ini untuk mengetahui sudah terjajar atau belumnya si mountnya. Baik teman-teman, setelah mount ini sudah terpasang ke mesin, yang dimana nanti teman-teman harus memastikan bahwasanya seluruh clamping yang ada di bagian moving plate dan juga stationary plate itu sudah terpasang dan dalam kondisi kencang. Selanjutnya yang kita wajib lakukan adalah setup untuk mount ini, karena ada kemungkinan bahwasannya settingan di clampingnya itu adalah settingan daripada mount sebelumnya yang berbeda. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah yang pertama kita pastikan motornya sudah menyala, lalu kemudian kita mount open, lalu kemudian kita melakukan auto mode adjust dengan mode adjust, dan kemudian auto mode adjust. Nah, selama proses ini mesin akan otomatis melakukan adjustment pada mode, sehingga dia bisa mengatur yang pastinya kerapatan daripada mode-nya. Nah, mesin ini akan beberapa kali melakukan maju mundur, menutup dan mengencangkan mode hingga toggle ini bisa lulus namun dalam keadaan high press yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Dan setelah selesai akan ada alarm berbunyi yang menandakan bahwasannya setting mode adjust-nya sudah selesai. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah setup mode-nya pada setting parameter mode yang bisa kita lihat pada menu mode. Oke, kita matikan dulu mode adjust-nya. Lalu kemudian kita ke menu mode. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengaturan pada parameter mode ini. Contoh yang pertama adalah kita lakukan mode open terlebih dahulu. Nah, kita lihat apakah dengan jarak sepanjang ini itu sudah mencukupi untuk si produknya ini bisa keluar dengan mudah. Nah, untuk itu kita bisa setting kembali apabila ini masih terlalu jauh dengan melihat yang pertama ini adalah patokan kita. Position sekarang ini adalah 403 mm. Nah, kita mau dia hanya maksimal di angka 400 misalnya, atau bisa kita perkecil di 380. Oke. Nah, angka-angka yang ada di sampingnya ini biasanya akan otomatis untuk melakukan adjustment. Kemudian apabila kita sudah melakukan perhitungan khususnya di berapa tekanan yang dibutuhkan sama mode ini, kita cukup masukkan angkanya. Misalnya di sini dia membutuhkan sebesar 60 bar. Baik teman-teman, nah di sini dalam keadaan fast, mid, slow dan juga lebih low, forward dan juga high pressure, ini kita bisa atur nih. Misalnya aku mau di sini yang mediumnya dia di 50. Oke. Nah, clamping force-nya kebetulan di sini mode-nya dia pakai yang 50 watt dan sudah sesuai. Jadi setelah kita melakukan wet setting, selanjutnya kita akan melakukan setting untuk ejector. Jadi di sini ada jumlah repetisi untuk siklus ejektornya. Kita akan buat 6 repetisi. Selanjutnya di sini ada setting untuk tekanan, kecepatan dan panjang dari ejektornya. Oke, kita bisa mengubahnya sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan kecepatannya.